Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu pembicara kita malam hari ini, Ibu Mar'atus Sholihah SPDI. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua ya, atau pimpinan daerah Aisyah. Di sini ada Ajah Heni ya. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan para peserta kajian tematik yang hari ini sudah masuk ke seri atau edisi ke-222. Masya Allah, hari ini edisinya cantik sekali, 222. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan malam hari ini kita semua bisa mendapatkan kesempatan hadir dalam kajian tematik yang kita laksanakan setiap pekan. Mudah-mudahan kehadiran kita menambah ilmu, juga menambah wawasan, dan menambah keyakinan kita pada jalan kita, yaitu jalan Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kajian tematik dilaksanakan dengan tema ya, arak-arakan dan demonstrasi dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Tanpa panjang kalam ya, mari kita buka ya kajian kita malam hari ini dengan melafadzkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang yang berikutnya, yaitu materi langsung ya Bu Ustadzah ya. Hari ini alhamdulillah Ustadzah Mar'atus Sholihah sudah bersama dengan kita. Kita akan silakan beliau untuk menyampaikan kajian tentang arak-arakan dan demonstrasi dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Seperti apakah itu ya arak-arakan dan demonstrasi dari tinjauan Islam dan pendapat dari Muhammadiyah ataupun Aisyah, seperti apa. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Ustadzah Mar'atus Sholihah dengan jelas dan gamblang. Baik, kita persilakan pada Ustadzah Mar'atus Sholihah ya, untuk menyampaikan kajian. Tentu saja disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa bin faqat liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dapat hadir dalam kajian tarjih di episode yang sudah cukup panjang. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah dalam kegiatan atau program-program yang memang sudah diprogramkan oleh baik itu oleh Muhammadiyah, Aisyah maupun platform yang ada di kita di Muhammadiyah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajaran dan sunnah-sunnah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Bapak Haji Aliwata Dinata, dan seluruh pimpinan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Depok,
terutama yang hadir pada hari ini, yaitu Mujahidin Rohingya bersama para pimpinan yang lain, kemudian ketua-ketua cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah, ketua-ketua ranting Muhammadiyah dan Aisyah serta Depok, kepala-kepala amal usaha baik dari TK, SD, MI, SMP, Sanawiyah, kemudian SMA, SMK, dan Aliyah, serta amal usaha di asuhan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Baiklah, materi pada hari ini yaitu tentang arak-arakan, pawai, dan demonstrasi. Baiklah, sebelum dilanjutkan, arak-arakan, pawai, dan demonstrasi ini diambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam, dan ini ada pada di bab ketiga, di mana bab pertama adalah tentang wanita dan pergaulan. Sudah kita bahas dari sub yang pertama sampai juga dengan yang terakhir. Kemudian yang kedua adalah tentang adab berpakaian, juga sudah selesai. Dan pada hari ini adalah tentang arak-arakan, pawai, dan demonstrasi. Baiklah, sebelum masuk ke materi, baik sebentar tadi masih ada persiapan. Tentang arak-arakan, pawai, dan demonstrasi sebagai pembukanya, karena ini tidak dibahas dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam, tentang judulnya terlebih dahulu. Ya. Saya ingin menyampaikan supaya materi kita nanti lebih jelasnya, maka saya mencoba mencari sumber di KBBI bahwa arak-arakan itu adalah iring-iringan yang biasanya berkaitan dengan adat, budaya, atau keagamaan. Jadi barisan yang berupa iring-iringan, dan ini berhubungan dengan adat, budaya, atau agama. Di mana di Indonesia ini contohnya adalah arak-arakan sisingaan, di mana anak-anak yang di Hitan di daerah Subang, Jawa Barat itu suka diarak keliling kampung ini dengan tujuan menggembirakan, membahagiakan anak yang di Hitan. Itu contoh arak-arakan. Atau di Minangkabau itu ada arak bako. Arak bako ini adalah rombongan pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan. Atau kalau di kita itu di Betawi itu disebutnya dengan bebesanan. Atau juga pawai takbiran keliling menjelang Idul Fitri pada malam harinya, berpawai ya takbiran keliling ya, sempat di Indonesia ini dibolehkan dan ada juga sempat tidak dibolehkan ya, dengan berbagai pertimbangan. Itu yang dimaksud dengan arak-arakan. Lalu apa itu pawai? Pawai itu adalah kegiatan berjalan beriringan untuk merayakan, memperingati, atau menampilkan sesuatu. Contohnya, pawai yang biasa kita lakukan dalam rangka menyambut milad Muhammadiyah di berbagai daerah diadakan pawai. Atau milad Aisyah, ya kita pawai. Nah, itu yang namanya pawai. Jadi, berjalan beriringan untuk merayakan milad atau memperingati atau menampilkan sesuatu. Atau juga contohnya adalah pawai budaya di berbagai festival daerah. Yang ketiga,
demonstrasi. Demonstrasi adalah aksi menyampaikan pendapat atau tuntutan di muka umum untuk perubahan kebijakan. Contoh, pada Hari Buruh Internasional, tepatnya di tanggal 1 Mei, para buruh turun ke jalan-jalan atau ke suatu tempat, berkumpul mereka menyampaikan aspirasi. Nah, itu yang disebut demo. Atau ya, contoh lain adalah aksi mahasiswa menolak kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Atau juga contoh lain, demonstrasi itu adalah aksi menyampaikan aspirasi terkait isu sosial atau lingkungan. Nah, secara umum, arak-arakan, pawai, demonstrasi itu dibolehkan. Dibolehkan, ya. Jadi asal mula hukumnya adalah boleh. Untuk arak-arakan tadi adalah berkaitan dengan adat budaya dan keagamaan. Boleh arak-arakan ini asalkan selama tidak mengandung kemaksiatan, kesyirikan atau takzir. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya syaitan. Maka dalam arak-arakan sisingaan, contoh dalam hal ini ya, mengarak anak yang di hitan, atau tadi iringan pengantin, ya bebesanan di bahasa kita itu pada adat Minangkabau disebut arak bako, atau pawai takbiran, ya malam takbiran berkeliling sambil mengumandangkan takbir, itu dibolehkan asalkan tidak mengandung kemaksiatan, tidak mengandung unsur kesyirikan, dan juga tidak tamzir. Kemudian pawai. Pawai itu juga hukumnya boleh. Ya, pawai itu tadi adalah berjalan beriringan untuk merayakan, memperingati, atau menampilkan sesuatu. Boleh, asalkan pawai itu yang pertama punya tujuan yang baik. Seperti pawai yang kita adakan misalnya Milad Muhammadiyah atau Milad Aisyah, supaya syiar. Supaya masyarakat tahu bahwa hari itu adalah milad. Dengan milad, maka diharapkan giroh dalam berorganisasinya akan semakin kuat, akan tambah semangat. Nah, itu berarti kan mempunyai tujuan yang baik. Mengenalkan bahwa Muhammadiyah dilahirkan pada tanggal tersebut. Menanamkan, memberikan tujuan bahwa supaya kita tahu bahwa Aisyah dilahirkan tanggal tersebut dengan segala perjuangannya. Maka diadakan pawai. Maka pawai itu boleh selama tujuannya baik, tidak mengganggu ketertiban. Jadi kalau dia melewati jalan, ya jalan tersebut tidak terganggu ketertibannya. Atau misalnya kalau di jalan raya akan mengganggu ketertiban, mencari alternatif tempat lain sehingganya tidak mengganggu ketertiban. Dan yang pawai itu orang-orangnya adalah menutup aurat. Nah, ini harus diperhatikan dengan insya Allah kita di Muhammadiyah, kita di Aisyah, atau organisasi-organisasi Islam sangat memperhatikan hal ini. Kemudian yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi itu juga boleh. Ya, boleh karena ini adalah sebagai hak warga negara. Jadi boleh kita menyampaikan pendapat secara umum berbarengan ya kepada pihak tertentu, terutama mungkin kepada pemerintah, asalkan sesuai aturan. Sesuai aturan, tidak anarkis ya. Anarkis di sini pernah terjadi ketika itu demonstrasi yang anarkis sehingga merusak fasilitas-fasilitas umum, membakar kendaraan dan lain sebagainya. Nah, ini anarkis, tidak dibolehkan. Kalau demonstrasinya seperti itu, maka tidak diboleh. Dan tidak boleh merusak fasilitas umum. Ya, sudah dibangun fasilitas umum berupa jalan yang bagus, halte, stasiun, terminal. Tapi dirusak. Ya, nah ini tidak boleh dilakukan hal yang demikian. Nah, itu sebagai pembukanya supaya kita lebih fokus ya. Apa itu arak-arakan, pawai, dan demonstrasi. Baru masuk di halaman kedua. Ini kami ambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Maka di sini saya ingin bacakan untuk lebih jelasnya. Pada dasarnya,
wanita itu demi keselamatan diri dan kehormatannya diutamakan tetap di rumah dan tidak keluar kecuali untuk suatu kepentingan yang nyata dan tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jadi pada dasarnya nih, terutama kita kaum perempuan, itu tempat terbaik kita adalah di rumah. Kalaupun kita keluar rumah adalah untuk kepentingan yang nyata dan tidak bertentangan dengan adat kesopanan serta kesusilaan dan diatur ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, sekalipun pada mulanya di hadis yang seolah-olah melarang wanita keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pembantu dan hanya untuk menghadiri lebaran fitri dan haji saja seperti tersebut dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Nah, ini ada sebuah hadis yang cukup ekstrim buat kita perempuan, di mana dalam hadis itu disebutkan laisa linisa'in nasibun fil khuruj illa muttorotan laisa laha khadimun illa fil idain al adha wal fitri wa laisa lahunna nasibun fi tariki illa akhwas, yang artinya tidak ada bagian atau perkenan bagi wanita keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pembantu dan hanya pada 2 hari raya haji dan fitri saja dan selagi berjalan hanya di pinggir saja. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Khabir dan Ibnu Umar. Nah, ini hadisnya cukup ekstrim ya. Jadi perempuan itu benar-benar nggak boleh keluar dari rumah kecuali ya dalam keadaan terpaksa. Artinya kalau dia udah nggak punya pembantu sehingga dia harus keluar rumah membeli sesuatu ya yang memang sangat mendesak kebutuhannya, nah itu baru dibolehkan. Atau dibolehkan cuma pada 2 hari raya saja, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi setahun sekali itu boleh keluar di 2 hari raya tersebut saja. Itu pun ya ada terusannya di sini. Selagi berjalan hanya di pinggir saja dan berjalannya pun diatur hanya di bagian pinggir saja. Masya Allah kalau ternyata hadis ini ya harus benar-benar dijelaskan. Nah, ternyata hadis tersebut tidak kuat sanadnya. Ya. Hadis kan ada sanad ya dari. Nah, terus ada matan itu isinya, ada rawi itu yang merawikan, yang meriwayatkan. Nah, bisa jadi matan benar, ya, tapi perawinya juga benar, tapi di bagian sanad tidak kuat. Maka hadis ini tidak menjadi sumber hukum. Nah, sedang Nabi sendiri tidak melarang seorang wanita itu keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan lain. Maka Rasulullah ya dalam beberapa hadis mengatur hal ini lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi. Terutama keluar rumahnya itu untuk keperluan ibadah, boleh. Ya, boleh. Silahkan. Ya, bahkan bisa jadi harus ya. Kemudian belajar, apalagi belajar itu sangat penting. Atau untuk keperluan lainnya. Nah, kita lihat ada di beberapa hadis. Ya. Hadis yang pertama. Ini saya kurang jelas apa di materi, saya bacakan di sini. Ya. Hadis yang pertama, la tamana'u ima Allah masajidallah. Wa ijaz ta'zanat kumum ra'atu ahadikum ilal masjidi fala yan'aha fala yan'aha. Janganlah kamu sekalian melarang hamba-hamba Allah wanita pergi ke masjid, dan apabila istri seseorang minta izin pergi ke masjid, janganlah ia melarangnya. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi pada hadis ini disampaikan, kalau tadi di hadis pertama yang sanadnya tidak kuat itu, wanita nggak boleh keluar. Ya.
kecuali dalam keadaan terpaksa atau di 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, itu pun berjalannya di pinggirnya. Nah, kemudian hadis yang lebih kuatnya, dan insya Allah ini lebih menjadi sumber hukum buat kita, bahwa tidak boleh melarang hamba-hamba Allah, yang mungkin juga ini kepada para suami, tidak boleh melarang istrinya untuk pergi ke masjid, atau ayah melarang anak gadisnya untuk pergi ke masjid, atau kakak laki-laki atau adik laki-laki melarang kakak perempuannya yang menjadi tanggungannya untuk pergi ke masjid. Berarti boleh gitu. Dan apabila istri seseorang minta izin pergi ke masjid, janganlah ia melarang. Begitupun kalau seorang suami, istrinya minta izin untuk pergi ke masjid, bisa jadi untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau untuk hadir ke pengajian, atau untuk kegiatan-kegiatan baik lainnya, maka suami hendaklah mengizinkannya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang kedua. Qad adzinallahu lakum antahrijna hawa ijikunna. Allah telah memberikan izin kepada kamu sekalian para wanita pergi keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentingan. Hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi Allah memberikan izin kepada kita perempuan, boleh kita keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentinganmu. Apa kepentingan kita perempuan? Ya, kepentingan kita perempuan banyak. Ya. Bisa jadi kepentingan kita, ya, para pelajar untuk sekolah, begitupun dengan mahasiswa, ya. Begitupun dengan kita ibu-ibu pada umumnya untuk bermajelis taklim, atau kita sebagai guru di sekolah, atau sebagai pengajar, atau sebagai dosen, ya. Dan kepentingan-kepentingan lainnya untuk mencukupi kebutuhan dengan cara bekerja. Nah, dalam hadis ini dibolehkan. Ya, jadi rujukannya kepada 2 hadis ini. Jadi wanita itu boleh keluar rumah untuk beribadah dan untuk mencukupi kebutuhannya. Kita butuh ilmu, ya. Maka kita harus mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu bisa jadi kita ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat-tempat pengajian, tempat-tempat seminar, pelatihan, dan lain sebagainya. Atau untuk mencukupi kebutuhan kita dengan cara kita bekerja, dengan cara berdagang, dengan cara mengajar, dan lain sebagainya. Nah, sungguh pun demikian, dalam hal seorang wanita keluar rumah itu haruslah diperhatikan dan dipelihara adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan. Sebagaimana yang telah diajarkan dan ditentukan oleh Islam, yaitu antara lain. Nah, jadi pada intinya kita perempuan boleh keluar rumah. Kemudian ketika kita dibolehkan keluar rumah, harus memperhatikan adab-adabnya. Adab yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, tidak boleh untuk memamerkan diri pribadinya atau perhiasannya. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Ya. Tidak boleh. Ya. Dan janganlah kamu sekalian, para wanita keluar rumah sebagaimana keluarnya para wanita jahiliyah dahulu kala, yaitu memamer-mamerkan kecantikan dirinya, perhiasannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kemudian kita keluar rumah, ya, untuk beribadah ke masjid, ke musola, atau menuntut ilmu, atau kemudian kita sebagai seorang pekerja, ya, boleh. Atau kemudian kembali ke judul untuk mengikuti arak-arakan, mengikuti pawai, mengikuti demonstrasi, karena babnya hari ini adalah tentang arak-arakan, pawai, dan demonstrasi, maka boleh, ya, asalkan dalam keluarnya kita itu tidak memamerkan pribadi atau perhiasan. Jadi bukan keluarnya kita bukan buat pamer. Sebagaimana pamer yang telah dilakukan oleh orang-orang
wanita jahiliyah pada zaman dahulu. Ini ada dalam surah Al-Ahzab. Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Jadi tidak boleh untuk memamerkan diri pribadi atau perhiasannya. Jadi ketika kita keluar rumah, kita tetap menutup aurat, kemudian tetap bersopan santun, dan tidak pamer. Nah, kemudian yang kedua, adabnya adalah tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Jurayj, Imam Atha mengatakan bahwa sesungguhnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tawafnya bersama dengan orang laki-laki. Jadi istri Nabi ya tawafnya itu bersama dengan orang laki-laki. Iya, karena ketika tawaf itu kan kita berkumpul ya, laki-laki dan perempuan untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Baik dalam pelaksanaan ibadah umroh maupun ibadah haji. Apalagi haji ya, berkumpul umat Islam seluruh dunia dengan tujuan yang sama. Dan itu ada laki-laki dan perempuan. Dan kemudian atas pertanyaan Ibnu Jurayj, bagaimana mereka itu sampai bercampur baur dengan laki-laki? Jawab atau benar, mereka itu tawafnya bersama dengan orang laki-laki, akan tetapi mereka tidak bercampur baur dengan orang. Jadi bersama-sama ya, tetapi tidak saling bercampuran antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian dalam sebuah sabda Nabi, ini saya bacakan artinya saja, maaf tidak kelihatan. Akan kujadikan pintu ini di masjid khusus bagi para wanita. Kemudian berkata Imam Nafi bahwa Ibnu Umar sesudah itu tidak pernah masuk masjid melalui pintu tersebut sehingga meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Daud dari Nafi, dari Ibnu Umar. Selanjutnya Imam Nafi berkata bahwa Umar melarang orang laki-laki masuk masjid melalui pintu wanita. Hadis riwayat Abu Daud. Tersebut pula dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Abu Hurairah. Jadi pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sebuah pintu dalam masjid-masjid. Itu pintu khusus di mana para laki-laki tidak boleh masuk dari pintu tersebut. Maka kemudian Umar melarang orang laki-laki masuk masjid melalui pintu wanita. Jadi baik di Masjidil Haram ya kota Makkah atau Masjid Nabawi di kota Madinah atau masjid-masjid kita di Indonesia itu memang ya sudah membuatkan pintu-pintu khusus ya untuk perempuan. Ya, terutama mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya. Itu pintu khusus untuk perempuan di mana orang laki-laki tidak boleh masuk melalui pintu tersebut. Dan pernah saya baca juga di tanya jawab agama itu ada 10 buku. Di buku yang ketiga itu ada pertanyaan dari seseorang tentang tabir ya. Perlukah tabir ya untuk menghalangi pandang memandang antara laki-laki dan perempuan. Tabir yang dimaksud adalah ini pengamalan juga dari surah Al-Ahzab. Ya, bahwa dilarang saling mandang memandang, maka di masjid-masjid atau musola-musola kita pada umumnya di Indonesia ini selalu ada tabir ya. Tabir tersebut adalah pembatas mana jamaah laki-laki dan mana jamaah perempuan. Agar juga tidak saling pandang memandang. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah pun demikian. Ya, jadi membuatkan pintu khusus untuk kaum perempuan supaya tidak bercampur baur. Ya, contoh yang sangat jelasnya mungkin bagi kita jamaah sekalian ya
pernah berangkat haji atau umroh, memang ada pintu khusus baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram yang memang dikhususkan untuk perempuan. Pula dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, khairu sufufir rijal awwaluha wa sarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di muka dan seburuk-buruknya ialah yang di belakang. Itu bagi laki-laki, saf yang paling baik itu adalah yang saf awal. Dan saf terburuknya itu adalah yang di belakang. Dan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwalu. Ya, kebalikannya, bagi wanita adalah yang di belakang itu yang terbaik dan yang terburuk adalah yang di muka. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Abu Hurairah. Jadi dalam barisan berjamaah, ya, sok berjamaah itu laki-laki itu paling baik di depan. Ya. Jadi utamakan suami kita, anak laki-laki kita itu usahakan di paling depan. Karena itu adalah sop yang terbaik. Sementara kita perempuan, sop yang terbaiknya itu adalah yang di belakang. Kemudian adab yang ketiga adalah tidak boleh memakai wangi-wangian yang menarik perhatian atau merangsang. Tersebut dalam sebuah hadis, ayyumam ro'atin istaqtarat summa kharajat famarat ala qaumi liyajiju rihahan fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyatun. Wanita yang berminyak wangi kemudian lewat di tengah-tengah orang banyak dengan maksud agar mereka mencium harumnya, maka dia adalah sama dengan berzina. Dan seluruh mata pandangan itu pun berzina. Dapat menarik perhatian sih. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim dari Abu Musa. Jadi adab yang ketiga ketika perempuan diizinkan keluar rumah tadi dengan maksud untuk beribadah, ya untuk sholat berjamaah, untuk pengajian, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan, ya ke warung, ya ke pasar, ke mall, atau untuk refreshing, atau untuk olahraga, ya kesehatan dan lain sebagainya. Atau kembali ke judul untuk arak-arakan, untuk pawai, untuk demonstrasi. Nah, itu harus memperhatikan adab-adab yang sudah disebutkan tadi. Dan yang ketiganya adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Yang dimana wangi-wangian ini ditujukan untuk menarik perhatian atau merangsang. Nah, ini tidak diboleh. Nah, malah hadisnya ini ya harus menjadi perhatian kita bahwa wanita yang berminyak wangi, ya minyak wanginya itu sampai harum semerbak, ya diniatkan untuk menarik perhatian dan kemudian dia lewat di tengah-tengah orang banyak, kemudian ketika mereka mencium harumnya, maka wanita tersebut ya sama dengan berzina. Mata yang memandang pun sama juga dengan orang yang berzina. Nauzubillah. Maka kalaupun ya kita menggunakan parfum, ya, jangan sampai ada niat untuk menarik perhatian. Kemudian parfum yang kita gunakan ya tidak berlebihan ya sehingga menarik perhatian orang lain, terutama menarik perhatian lawan jenis. Beda halnya kalau lawan jenis itu adalah suami kita di rumah. Kemudian selanjutnya lima sudah. Yang keenam, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, ya, sebelum masuk ke kesimpulan, jadi panduan Islami ya dalam kita
arak-arakan, pawai, demonstrasi. Yang pertama ini adalah menjaga niat karena Allah untuk kebaikan. Jadi kalaupun itu dilakukan yang namanya arak-arakan, yang namanya pawai atau demonstrasi, itu adalah niatkan karena Allah untuk kebaikan. Innamal a'malu binniyah. Ya. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Yang kedua, tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya. Pawai yang kita lakukan atau arak-arakan yang memang boleh kita ikuti dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya tidak ada unsur kesirikan di dalamnya. Atau kita mengikuti demonstrasi, itu tidak boleh yang bercampur baur, ya jadi satu semuanya berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Nah itu tidak boleh kita ikuti. Tapi kalau barisannya teratur, ini khusus perempuan, kemudian di barisan yang lain itu khusus laki-laki. Nah itu silakan-silakan saja. Atau ketika demonstrasi ini mahasiswi yang perempuan, ini yang laki-laki, ya terpisah, ya tidak bercampur baur, kemudian berdesak-desakan, dorong-dorongan. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian menjaga aurat, ya ketika pawai, ketika arak-arakan, ya jangan sampai membuka aurat atau di situ ada wanita-wanita yang pakaiannya mini dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan benar oleh kita orang Islam. Selain menjaga aurat, sopan santun, kemudian tidak tabzir ya. Nah, ini banyak dilakukan ya. Perbuatan tabzir ya, ada arak-arakan yang kemudian akhirnya dengan bermodal yang besar, kemudian ya menimbulkan banyak kemubaziran. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan di beberapa daerah itu ada arak-arakan yang kemudian dilarung ke laut, ya dibuang begitu saja. Atau ada yang kemudian diambil dari bagian arak-arakan itu kemudian dijadikan jimat. Nah itu juga sangat ya dilarang oleh Islam. Kemudian juga tidak mengganggu ketertiban umum atau merugikan orang lain. Ya, pernah terjadi demonstrasi yang kemudian merusak fasilitas umum. Banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Jadi, harus tetap terjaga ketertibannya. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya, ini bukanlah hal yang mudah. Ya, karena apa? Karena ketika demonstrasi, ini ingin menyampaikan apa aspirasinya ya, tentang peraturan pemerintah yang mungkin tidak sesuai dengan janjinya yang sudah disampaikan ketika kampanye atau dalam pelaksanaannya banyak hal-hal yang tidak sesuai. Kemudian pemerintahnya bersikap zalim ya. Kemudian juga tidak amanah ya, sehingga terjadilah perbuatan anarkis. Walaupun kondisi bagaimanapun ya, demonstrasi itu dibolehkan, tetapi anarkis itu tidak dibolehkan. Jadi tetap disampaikan dalam keadaan yang kondisi yang baik, tidak merusak. Nah, ini juga harus menjadi perhatian para pemimpin ya, pemerintah, mulai dari presiden, kemudian anggota DPR dan seterusnya sampai ke bawah-bawahnya. Bahwa mereka itu adalah para pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, yang mereka buat peraturannya dan lain sebagainya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka ketika kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Nah, juga ya dalam sebuah hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak Allah tidak lagi memberikan perlindungan pada hari tersebut kecuali
ya, akan diberikan perlindungan kepada 7 golongan tersebut. Jadi pada hari itu, pada yaumil akhir nanti, Allah tidak lagi memberikan perlindungannya. Kalau masa sekarang ini, ya, ketika kita dalam keadaan kesulitan, masih kita bisa memohon kepada Allah, kita ikhtiar, ya, insya Allah, ya, selalu ada jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Ada orang lain yang akan membantu kita. Tetapi nanti ketika yaumil akhir terjadi, itu benar-benar tidak ada saling tolong menolong. Allah pun tidak akan memberikan pertolongan. Tetapi untuk 7 orang ini benar-benar diistimewa. Dan yang disebutkan yang pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka kemudian ketika kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Ingat, kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jangan menjadi pemimpin. Nah, itu. Jadi kadang-kadang permasalahannya di situ, ya. Tadinya niat menyampaikan demonstrasi secara baik-baik, tapi kemudian tidak diterima, akhirnya terjadilah anarkis. Jadi demonstrasi itu boleh, ya, asalkan tadi, ya, boleh, ya, asalkan sesuai dengan aturan, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Kemudian, ya, maka kesimpulannya, manakala arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sesamanya itu untuk kepentingan agama atau kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada halangan. Artinya dibolehkan. Terkhusus kita perempuan, adabnya adalah, karena di sini ada mar'ah fil Islam, harus memperhatikan. Yang pertama, ketika kita keluar rumah, baik untuk memenuhi kebutuhan kita, baik untuk beribadah, menuntut ilmu, baik kemudian kita ikut arak-arakan, kita ikut pawai, kita ikut demonstrasi, kita perempuan tidak boleh memamerkan diri pribadi atau perhiasan kita. Kita tidak boleh bercampur baur, ya, dengan laki-laki. Kemudian tidak boleh memakai minyak wangi yang menyengat, ya, diniatkan untuk menarik perhatian. Jadi kesimpulannya seperti itu, ya, arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sesamanya itu, kalau untuk kepentingan agama, ada kepentingan agama, ya, atau kemaslahatan yang memang merasa arak-arakan ini penting, merasa pawai ini penting, merasa demonstrasi ini penting, karena ada kaitannya dengan keagamaan, terutama adalah agama Islam, atau, ya, kemaslahatan, ya, seperti pernah demo, ya, untuk kemenangan Palestina. Nah, itu. Jadi itu dibolehkan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Ya. Kalau tidak melanggar, maka kesimpulannya arak-arakan, pawai dan demonstrasi dibolehkan. Mungkin itu Ustazah Erni, ya, materi kita pada hari ini tentang arak-arakan, pawai dan demonstrasi diambil dari buku Adabul Mar'ah fil Islam. Selanjutnya masih ada waktu sedikit. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah Mar'atus Sholiah atas materi yang disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Yang ini tentang arak-arakan, pawai dan demonstrasi menurut pandangan, tentunya pandangan Muhammadiyah gitu ya. Yang kesimpulannya bahwa arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sesamanya itu kalau kepentingannya untuk agama atau kemaslahatan dan dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan, itu tidak menjadi halangan, tidak dihalangi, diperbolehkan. Tadi sudah disampaikan pula adab-adabnya, ya, salah satunya atau beberapa yang saya catat itu, pertama adabnya tidak boleh menonjolkan perhiasan atau pamer, ya, tabarruj,
kemudian tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki, terus tidak memakai wangi-wangian, menjaga aurat, ya. Kemudian tentu tidak untuk demonstrasi, tidak merusak fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan dalam arak-arakan pawai maupun demonstrasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan tema tadi, dipersilakan. Ada waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bagaimana? Silakan mau bertanya. Boleh langsung aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Aminah ya. Silakan Ustazah Aminah. Ya, Bu Ustazah Maratus. Ini saya yang masalah isap perempuan di belakang. Kadang kalau taraweh kan suka datang duluan. Nah, itu di depan jadi berarti selama ini saya ya mungkin bukan salah ya karena datangnya duluan terus pasti di depan gitu. Nah, ini sementara keutamaannya di belakang. Ini bagaimana Ustazah? Mohon penjelasan. Iya. Baik, langsung silakan Ustazah Marah. Ini dengan siapa ya? Ustazah Aminah. Ustazah siapa? Bu Aminah. Ustazah Aminah. Oh, Bu Aminah. Ya. Iya. Ya, tadi memang disebutkan ya, khairu sufufi rijal awwaluha wasaruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang di muka dan yang terburuk ialah yang di belakang. Kemudian buat kita perempuan, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wasaruha awwaluha. Dan sebaik-baik bagi wanita adalah saf yang di belakang dan yang terburuk adalah yang di sebetulnya yang dilakukan Bu Aminah itu pun sama juga yang dilakukan saya dan mungkin juga teman-teman yang lain. Ini lebih yang pertama lebih ke laki-laki ya, bahwa laki-laki itu terutama dalam hal sholat berjamaah, laki-laki itu terutama dalam hal sholat fardu, laki-laki itu harus ya diutamakan datang ke masjid-masjid atau musola-musola untuk sholat berjamaah. Dan kita perempuan tadi tidak boleh dilarang atau diizinkan untuk beribadah. Ya, termasuknya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Dan sop di sini dalam hadis ini sop yang terbaik buat kita perempuan ya adalah di belakang. Namun demikian pada kenyataannya ya kita yang datang duluan memang di depan gitu. Tetapi ini juga dipraktekkan oleh organisasi lain. Jadi ketika sholat itu mereka mengisi sop yang belakang dulu, baru kemudian yang depan. Jadi yang belakang, nah yang di depan itu malah anak-anak. Dan ini memang di kita belum dipraktekkan. Mungkin ini tidak terlalu menjadi masalah buat kita ya dalam hal sholat berjamaah. Ya. Silakan saja. Kalau memang bisa dikondisikan di depan tuh anak-anak gitu, lalu kita orang dewasa di belakang, nah itu lebih baik. Tetapi juga kita berikan pengertian kepada anak-anak supaya mereka sholatnya dengan tertib, ya. Tidak bercanda dan lain sebagainya supaya juga tidak mengganggu ketertiban. Jadi memang seharusnya seperti itu. Cuma memang di kita itu belum terlalu dilaksanakan. Begitu Bu, mudah-mudahan jawabannya kurang puas nanti biar bisa tanya lagi, bisa cari lagi ilmunya. Saya juga nanti masih banyak belajar lagi. Ya Bu Aminah ya, mohon maaf. Ini tidak apa-apa Bu Ustazah, terima kasih. Terima kasih Bu Ustazah, makasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Aminah atas pertanyaannya. Saya jadi teringat di Jogja, Bu Marah.
Jadi kalau di Jogja Iya. itu sholat memang perempuan itu yang duluan di belakangan ya, bisa paling belakang gitu. Nanti jadi Oh yang gitu. sudut kanan gitu Di, di udah masjid dipraktekkan Di ya iya di iya, Jogja Karian. kalau Oh, kalau saya di nih. Jogja bisa, Bu. Iya, di iya Masjid Gede. Oh gitu itu ya. benar Berarti jadi mereka sudah melaksanakan, kita yang nah, belum. gitu. Ya Kalau di itu kita anak-anak di depan yang ada berisik, Bu, kitanya nggak husu. Ya makanya tadi boleh kita di belakang, bahkan memang seharusnya seperti itu, tapi anak-anak kita taruh di depan, cuma harus dikondisikan biar khusyuk, biar disiplin gitu. Memang bagusnya seperti itu. Cuma memang di kita prakteknya belum gitu. Tapi hadis ini tetap berlaku. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan jika sudah diberikan pengertian, kita juga para mubaligo sudah menyampaikan di pengajian-pengajian ranting-ranting kita, mudah-mudahan bisa dilaksanakan seperti itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Karena memang kita kan yang jadi pedoman itu Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrain lang tadilu abadan ma in tamassaktu bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu akan selamat hidup selama-lamanya jika berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Gitu. Iya. baik Ustazah, ini ada satu pertanyaan di chat dari Ibu Winda nih. Ya. Beliau bertanya, berarti nonton konser tidak diperbolehkan ya? Terkadang konser bisa jadi ajang silaturahim ataupun healing. Nah, gimana nih Ustazah? Bunda, nanti kita jawabnya ketemu aja. Nonton konser ya. Konser apa ya? Jadi nonton konser itu manfaatnya apa? Tadi bisa Ajang silaturahim dan dan healing, healing. jalan-jalan. Ya. Healing apa itu? Jadi pada dasarnya boleh ya, pada dasarnya boleh. Cuma dalam hal yang demikian kita melihat lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madaratnya. Kalau ternyata konser tersebut ya, ada sisi negatifnya dan sisi negatifnya lebih besar, lebih baik kita tinggalkan. Misalnya dalam nonton konser itu berbaur ya, kemudian joget-joget, kemudian yang ditonton juga membuka aurat, atau lagu-lagunya tidak mengingatkan kepada keesaan Allah, ya. Maka di situ berarti kan ada madarat-madarat yang harus kita hindari. Ya. Tinggal kita pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Manusia punya kecenderungan ke arah yang eh, alhamaha fujur. Bahkan di situ disebut fujur dulu. Ya, fujur dulu baru takwa. Karena perbuatan dosa itu cenderung lebih indah. Perbuatan kemaksiatan itu lebih indah. Jadi ibaratnya nih, di sebuah sungai yang jernih, nah di situ ada batu yang menghalangi. Maka air itu akan cenderung dia sebenarnya kecenderungannya itu ke arah yang ke sebelah kiri, ya, ke arah negatif karena kemaksiatan itu akan dibalut dengan keindahan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan dan lain sebagainya. Sementara perbuatan takwa itu akan dibalut dengan pengekangan, dengan peraturan, disiplin, dengan syarat-syarat dan lain sebagainya. Maka sebetulnya manusia itu punya kecenderungan ke arah yang nggak baik, ya. Tapi kemudian kita diberikan ilham, diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa memilih jalan yang terbaik. Maka ada doa yang mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita, Allahumma arinal haqqo haqqo warizukna tiba'ah wa arinal batila batila warizukna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu betul-betul benar, sehingga aku mampu untuk mengikuti. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang salah itu betul-betul salah, sehingga aku mampu menjauhinya. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Winda, kalau kegiatan konser tersebut menurut Bu Winda lebih banyak manfaatnya dibanding madoratnya, berarti laksanakan. Tapi kalau ternyata, ya, kalau buat saya merasa, kalau nonton konser, menurut saya lebih banyak madoratnya dibanding manfaatnya, maka akan saya tinggalkan. Dan itu nanti akan dibahas di bab selanjutnya adalah tentang kesenian.
Nah, jadi tentang kesenian itu pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk indah. Ya, karena kesenian itu indah. Nah, nanti kan dibahas nih Bu Indah nih. Ya, jadi silakan saja Bu Indah ya atau yang lainnya tentang konser. Ya, kalau memang di situ ada manfaatnya dan manfaatnya lebih besar dari madaratnya silakan. Karena pada dasarnya hukumnya adalah boleh. Tapi tadi dengan memperhatikan bahwa ketika kita keluar rumah, yang pertama adalah ya eh, jangan sampai memamerkan perhiasan, ya. Memamerkan ya pamer sifatnya atau sikapnya tabarujal jahiliyah ya seperti orang jahiliyah atau bercampur baur ya. Kalau kemudian nonton konser terpisah-pisah ya, ini yang di sini laki-laki, yang di sini perempuan, tapi kan terpisah ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, silakan saja. Kemudian tidak pakai minyak wangi yang menyengat ya. Kemudian menutup aurat dan memperhatikan peraturan-peraturan lainnya, maka silakan saja. Mudah-mudahan Bu Indah juga tidak puas. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih, Ustazah Baik, Erni. Rasanya cukup ya khawatir juga cukup. pertanyaan-pertanyaannya nanti nggak bisa jawab. Oke, Ini baik Bu masih Marah mau terbatas. menyampaikan closing statement Ya, silakan. ya. Atau Closingnya, ya, terutama tentang arak-arakan, pawai, dan demonstrasi. Juga tentang adab kita ketika keluar rumah, ya, yang pada awal hadisnya itu disampaikan tidak dibolehkan. Bahkan perempuan itu cuma boleh keluar pada 2 hari raya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu pun berjalan di pinggir-pinggirnya saja atau keluar dalam keadaan yang sangat penting dan darurat. Nah, lalu kemudian Nabi menyampaikan kelonggarannya dalam beberapa hadis. Dibolehkan kita perempuan keluar untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, untuk memenuhi kebutuhan kita, atau boleh kita bekerja, namun kita harus memperhatikan adab-adabnya. Ya, adab-adabnya. Masuk kegiatan arak-arakan, pawai, dan demonstrasi, ya harus diperhatikan. Arak-arakan itu boleh selama tidak mengandung kemaksiatan, kesirikan, dan tabzir. Pawai itu boleh ya selama tujuannya baik, tidak mengganggu ketertiban, dan menutup aurat. Demonstrasi juga boleh karena itu adalah sebagai hak kita sebagai warga negara selama sesuai aturan, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Maka ya, kita harus perhatikan ya, adab-adabnya, baik adab-adab kita secara umum, ya panduan Islamnya, ataupun terutama adalah adab-adab kita sebagai perempuan. Seperti itu, Ustazah Erni, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Minallah wa fatin qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Mar'atus Solihah. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita serap dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, semoga tidak puas dan menjadi menjadi modal buat kembali kepada kegiatan-kegiatan kajian berikutnya ya. Kita akhiri saja kajian malam ini. Kita tutup dengan melafazkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.